Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, masih bersama Bapak Rohiman ya. Dan Bapak harap kalian selalu sehat ya, sehat walafiat, selalu menjaga kesehatannya dan juga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Tak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya Bapak selalu menyampaikan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena kenapa? Karena di masa yang sulit ini, ketika segalanya sedang sedang krisis ya, Bapak harap kalian selalu menjaga protokol kesehatannya, selalu menjaga kesehatannya juga ya. Karena di luaran sana mungkin virus ini sudah menyebar ya, dan selalu mencari-cari korban. Jadi Bapak harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan ya, setiap kalian bersentuhan dengan orang lain atau setiap kalian telah memegang benda-benda ataupun hal-hal yang lain ya, karena itu bisa menjadi sarana penyebaran ya. Kemudian juga untuk selalu mencuci menggunakan masker ya. Menggunakan masker ketika kalian bertemu dengan orang lain ya, dan ingin ngobrol dengan orang lain, dan selalu menggunakan selalu menjaga jarak ya, menjaga jarak dengan orang lain. Karena kalau seandainya kita tidak menjaga jarak dengan orang lain, tentunya nanti kita akan bersentuhan dengan orang lain ya, dan itu bisa menjadi sarana atau sarana atau jalan kita untuk menularkan ya, penyakit tersebut. Baik, untuk hari ini untuk kelas 11 kita akan belajar tentang teks ceramah, masih tentang teks ceramah ya, untuk di pertemuan yang kedua ini. Dan materi yang Bapak akan sampaikan untuk hari ini yaitu tentang metode ceramah. Dalam ceramah tentunya ada metode-metode tertentu yang kita bisa gunakan dalam berceramah. Dan ada 4 umumnya metode yang digunakan dalam ceramah ya. Kemudian pidato juga ya, pada umumnya ada 4 ya. Nah, metode yang pertama yaitu metode impromptu. Kalian sudah mengetahui mungkin apa yang dimaksud dengan impromptu. Impromptu itu adalah metode ceramah yang digunakan tanpa persiapan apapun. Jadi seseorang akan melakukan suatu ceramah dengan spontan tanpa adanya persiapan ya. Jadi apa yang dia akan sampaikan pun itu sesuai dengan apa yang sedang dia pikirkan saja, seperti itu ya. Itu yang namanya impromptu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada menghafal. Tentunya kalau seandainya menghafal ada persiapan terlebih dahulu ya. Ada hal yang ditulis kemudian dibaca dan berulang-ulang kali sampai hafal, seperti itu. Jadi metode menghafal ini adalah metode yang dilakukan dengan persiapan kemudian menghafal teks tersebut, sehingga ketika dia atau beliau sedang berceramah, dia akan mengetahui apa sajakah yang tentunya akan dia sampaikan ya. Jadi itu nanti akan terpaku ke dalam teks, seperti itu. Ceramahnya akan terpaku ke dalam teks karena ada hal yang dihafalkan, seperti itu.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode naskah. Metode naskah ini berbeda halnya dengan metode menghafal. Kenapa? Karena metode menghafal itu ada hal yang dihafal, sedangkan untuk metode naskah itu menggunakan persiapan tentunya terlebih dahulu dengan menulis materi-materi yang akan disampaikan, kemudian langsung langsung disampaikan ya kepada pendengar, tidak dihafalkan terlebih dahulu atau apalagi spontan ya. Karena tentunya kalau saya spontan berarti tidak ada persiapan, tetapi ini ada persiapan terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian ekstemporan. Ekstemporan ini yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat ya. Jadi ketika seseorang akan naik mimbar ya, tahu mimbar? Mimbar itu adalah tempat orang untuk berpidato ya, atau untuk ceramah. Ketika seorang naik mimbar, maka seseorang tersebut akan membawa sedikit contekan-contekan atau garis-garis besarnya saja tentang apa atau hal apa yang akan disampaikan dalam ceramahnya, seperti itu ya. Itu adalah metode-metode ceramah yang biasa digunakan dalam berceramah atau berpidato. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Ya, struktur teks ceramah ini ada beberapa ya, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu di pendahuluan, kemudian isi, dan juga penutup ya. Pendahuluan itu biasanya terdapat mukadimah ya, kemudian juga terdapat ucapan rasa syukur dan juga penghormatan ya. Itu biasanya terdapat dalam pendahuluan ya. Kemudian untuk isi-isi ceramah itu adalah bagian-bagian penting yang terdapat dalam ceramah. Biasanya ada kalimat pengantarnya terlebih dahulu untuk masuk ke tema ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada penutup. Penutup itu yaitu adalah bagian akhir dari suatu teks ceramah ya. Dan biasanya terdapat harapan-harapan yang diinginkan oleh penceramah atau pembicara, kemudian juga simpulan dan ucapan permohonan maaf ya, kepada para audiens yang telah mendengarkan, dan juga terdapat salam penutup ya. Mungkin kalian sudah tahu bagian-bagian manakah, seperti apakah yang namanya mukadimah, yang namanya juga ucapan rasa syukur seperti alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya wadin wala salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Itu adalah mukadimah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, itu juga merupakan suatu ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada juga yang selanjutnya itu ucapan penghormatan. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, yang saya hormati Wakasek ataupun yang lainnya. Itu mengungkapkan suatu penghormatan ya. Ada salam pembuka dan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu ya. Itu adalah salah satu salam pembuka. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk pembelajaran kita yang selanjutnya nanti kita akan pelajari di part yang ketiga atau season yang ketiga ya. Dan Bapak harap kalian selalu mencatat materi-materi yang Bapak sampaikan ya. Karena ketika kalian nanti sudah mencatat ya, tentunya itu akan bermanfaat untuk kalian ketika nanti kalian di UAS. Baik, seperti itu. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian analisis struktur yang terdapat dalam teks ceramah yang kamu buat kemarin ya. Di tugas yang pertama ya, silahkan kamu buat secara kelompok ya.
pisahkan mana yang bagian mukadimah, mana yang bagian ucapan rasa syukur, mana yang bagian penghormatan, mana yang bagian apa namanya? Yang bagian salam pembuka, mana yang bagian isi, dan juga mana yang bagian penutup ya. Penutup itu ada kesimpulan, ada harapan, juga ada apa namanya? Ada permohonan maaf ya, dan juga salam penutup seperti itu. Silakan kalian tulis ya, mana sajakah sih yang termasuk ke dalam teks bagian-bagian struktur teks ceramah. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan atau Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran sudah selesai dan Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.